Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini ada banyak hal yang Tuhan mau katakan buat kita semua, karena Tuhan mau hidup kita diberkati di muka bumi. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6, kemudian ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Bersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yakub bagaikan api yang memakannya habis. Dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya judul Bapak Ibu sudah lihat sendiri, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu yang Tuhan sampaikan buat saya. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Dan saya percaya hari ini Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita cari Tuhan, bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Amos adalah seorang masyarakat biasa. Dia ini peternak domba dan pencari buah ara di hutan. Tetapi Allah memanggil dia dan memberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan kenabian bagi Israel yang memberontak. Jadi dari pekerjaan itu Tuhan Allah panggil dia masuk untuk berbicara tentang kebenaran. Jadi kalau orang berani bicara kebenaran, Tuhan akan pakai mereka terus. Seperti Amos ini. Latar belakang cuma peternak domba, cari buah arah hutan untuk kehidupan. Tapi Tuhan panggil masuk dalam rencana Tuhan yang agung untuk bicara kebenaran. Jadi kalau Mama Tuhan tidak bicara kebenaran, Tuhan panggil orang-orang sekuler masuk dalam setiap pelayanan untuk bicara tentang kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amos melayani bangsa Israel dan itu terjadi ketika Uzia menjadi raja di kerajaan Yehuda dan Yerobeam II menjadi raja di Israel. Amos bernubuat kepada kerajaan utara atau Israel pada pertengahan abad 8 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu bangsa Israel berada pada puncak perilaku yang bobrok. Jadi kalau sudah bobrok begini tidak bisa bicara lemah lembut. Harus orang berani berbicara. Mereka penuh dengan kemunafikan karena di samping mereka percaya kepada Allah, mereka juga percaya kepada berhala. Jadi orang Israel itu sangat munafik. Mereka percaya Tuhan, tapi mereka percaya juga kepada berhala. Mereka melakukan penyembahan berhala. Jadi zaman sekarang begitu, percaya Tuhan habis berdoa pergi di orang sumber-sumber. Pergi cari orang-orang kuat untuk menyelesaikan persoalan. Banyak kejahatan yang terjadi pada masa itu. Kalau kita baca ayat 7 sampai 15 dalam Amos pasal 5 itu banyak sekali. Orang kaya merasa hebat. Orang-orang merasa hebat, orang-orang kaya juga demikian. Lalu mereka menindas mereka yang lemah. Ini terjadi saudara dalam kalangan orang Israel. Amos berkata, celakalah kamu yang memutarbalikkan keadilan. Kamu memperkosa hak orang. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Sebenarnya sesuatu adil tapi diputarbalikkan. Kamu membenci orang yang menentang ketidakadilan. Kamu membenci orang yang berbicara benar dalam pengadilan. Hakim-hakim yang jujur, kamu benci mereka. Hakim-hakim jahat, kamu kompromi dengan mereka. Kamu benci kebenaran. Kamu menindas orang miskin dan gandumnya kamu rampas. Kamu menindas orang baik. Kamu menerima sogok dan membiarkan orang miskin diperlakukan tidak adil di pengadilan. Karena miskin jadi sembuh apa-apa jadi sudah bersalah. Masuk penjara. Kamu memusuhi segala yang baik. Hai kaum Israel, itu kamu. Kamu ibadah Tuhan, tapi kamu jahat. Itu yang Tuhan mau bilang. Kamu beribadah Tuhan, tapi kamu munafik. Kamu tahu yang benar, tapi kalau orang bicara benar, kamu tantang dia. Padahal kamu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah berkata kepada Amos, sampaikan kepada mereka, aku tahu betapa besar kejahatan mereka dan
betapa banyak dosa yang mereka buat. Kasih tahu mereka, Amos. Tuhan bilang kasih tahu buat mereka. Mereka bilang, walaupun kita jahat, tapi Allah menyertai kita. Walaupun mereka jahat, tapi mereka berkata Allah ada bersama kita. Walaupun mereka jahat, mereka berkata Allah penolong kita. Buktinya kita punya semua. Tidak sakit, punya rumah, punya harta, punya kekayaan. Itu berarti Tuhan tidak merasa kita bersalah. Sekalipun kita bersalah. Dengan bangganya mereka hidup berdosa. Tapi dengan bangga berkata Tuhan menyertai kita. Kan banyak orang begitu hidup berdosa. Bilang Tuhan serta beta mau beta baik-baik. Beta sehat dapat kerja punya semua. Tidak saudara, itu saudara keliru. Banyak orang punya semua tapi hilang Tuhan. Yang harus menjadi bagian kita. Kita punya semua tapi kita punya Tuhan. Kita dapatkan Tuhan tapi kita punya semua kekayaan dari Tuhan Allah. Bukan kita punya kekayaan tapi tidak ada Tuhan dalamnya. Amos berkata kalau kamu berkata Tuhan Allah menyertaimu, Tuhan Allah bersama-sama dengan kita, Tuhan Allah ada dengan kita, seharusnya kamu melakukan yang baik dong, jangan yang jahat. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan jahat. Ya, makanya dia bilang ayat 14 sampai 15, cari yang baik, jangan cari yang jahat. Bencilah yang jahat dan cintalah yang baik. Anda harus cari itu baik, bukan jahat. Perilaku-perilaku yang tadi itu kejahatan. Anda tidak boleh mencintainya. Anda harus mencintai yang baik, yang benar. Bapak Ibu Saudara, definisi jahat itu artinya sangat jelek. Jahat itu sangat jelek, sangat buruk, sangat tidak baik. Dan ini berbicara tentang kelakuan, tabiat, dan perbuatan. Kelakuan jelek, kelakuan buruk, kelakuan tidak baik. Tabiat, perbuatan-perbuatan yang sangat jelek, yang sangat buruk, yang sangat tidak baik, itu dibenci. Amin Bapak Ibu. Jangan lakukan yang jahat supaya Anda tidak menjadi orang jahat. Tadi Anda orang baik, ngapain ada dengan orang jahat? Saudara, pengaruh jahat itu paling kuat. Anda tadinya orang baik, bergabung dengan orang kejahatan, jadi kejahatan. Saya tahu minum sopi, waktu bergaul dengan orang minum sopi. Saya tahu judi, sekarang bergaul dengan orang judi, ikut judi. Jadi online semakin semarak. Tadinya Anda baik, tapi Anda sudah terjerumus ikut masuk di dalamnya. Orang jahat itu menikmati kesedihan orang lain. Mereka tidak punya simpati dan empati. Orang jahat itu menikmati kalau kau lagi sedih, kalau kau punya persoalan, mereka menikmati. Syukur. Orang jahat itu tidak jujur, mereka suka berbohong. Orang jahat itu tidak mau terima kalau ditegur, dinasihati. Jadi kalau Bapak Ibu ditegur lewat firman Tuhan, dinasihati, mungkin lewat gembala-gembala komsel, jangan Anda jadi orang jahat untuk menentang dan menyakiti mereka. Orang jahat itu suka jebak orang demi kebahagiaannya, keuntungannya. Mereka identik dengan tidak tahu diri. Orang jahat yang tahu diri, jebak orang sudah dapat keuntungan. Orang jahat itu kalau ada teman mereka yang bertengkar, mereka menikmatinya, bahkan nyari kompor, tambah. Lawan dia lah, dia bilang saya begini, dia bilang saya begini, dia bilang saya kemarin pencuri 2 tahun lalu, dia bilang saya itu orang ajar, dia bilang oh saya begini, kompor, orang bakal senang menikmati, itu orang jahat. Tapi saya percaya di hidup Amon tidak ada. Justru kalau lihat begitu dulu mulai bergumul, Tuhan selamatkan roh pertobatan mengalir. Tapi kalau Anda menikmati, Anda tergolong orang jahat. Orang jahat itu suka celah orang secara sepihak, karena memang dia hati su jahat, langsung mencela orang secara sepihak. Nah Bapak Ibu Saudara itu orang-orang jahat. Jadi saya harap Anda benci yang jahat itu. Amin. Kalau orang punya masalah, kalau mereka punya persoalan kita doakan. Jangan nikmati, itu dosa, itu jahat di mata Tuhan. Nabi Amos berkata benci yang jahat, cinta yang baik. Jangan kamu lakukan kejahatan, benci kejahatan itu. Kelakuanmu yang buruk, tabiat-tabiat hidupmu yang berdosa, perbuatan-perbuatanmu yang jelek, bencilah dia, jangan kamu melakukannya. Dan jangan membangun hubungan dengan orang-orang yang melakukannya. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, apa itu kebencian? Jadi kebencian itu merupakan emosi yang sangat kuat. Mau marah, mau berkelahi, mau teriak, mau apa saja. Emosi yang sangat kuat yang sama dengan cinta. Cinta juga begitu. Mau hujan, mau panas, saudara pergi ikut pacar. Karena cinta saudara. Ada emosi yang sangat kuat. Amin. Jadi ada emosi yang sangat kuat. Dan ini melambangkan ketidaksukaan, permusuhan
antipati. Betul saya suka akang. Betul saya suka kalau orang menderita lalu orang-orang tertawa dong. Betul saya suka akang. Betul benci akang. Betul saya suka kalau orang-orang baku di jalan-jalan itu baku bakal. Betul suka lihat akang. Tapi benci akang. Bukan saudara berdiri menonton dan tambah lagi. Kurang bagus tuh tambah lagi. Tambah lagi. Apalagi tetangga baku bakal lagi paling suka papi lihat. Tambah. Tapi saya harap air hidup ampun tidak. Mereka akan masuk dan berdoa, Tuhan, roh pertobatan bagi mereka, roh jahat pergi dalam nama Yesus. Mudah-mudahan ya, amin. Jadi kita benci dosa itu, kita benci perbuatan itu, kita benci kehidupan itu. Kalau si teman-teman hidup jahat, benci dia pun kelakuan jahat itu. Benci dia. Itu perbuatan tidak benar, harus dibenci. Harus tunjukkan bahwa kita tidak suka dengan perbuatan itu. Bahwa itu tidak benar, karena melanggar aturan-aturan firman Tuhan. Kita hidup sesuai firman, saudara. Kita hidup diatur oleh firman Tuhan. Kehidupan kita ada di sini, saudara. Kita diatur oleh undang-undang dari Tuhan. Jadi jangan kita keluar dari sini. Jadi sebuah keinginan untuk menghindari perbuatan-perbuatan tadi, untuk menghancurkan dan menghilangkan. Hanya kita hancurkan. Ketika saya mau marah, dalam nama Yesus kita hancurkan kemarahan ini. Ketika orang menyakiti saudara, aduh paling hati sakit, aduh mau balas. Tapi saudara harus bertindak dalam nama Yesus, ini roh jahat. Saya hentikan engkau. Saya tidak boleh balas orang itu. Saudara harus menghancurkan itu. Karena saudara membenci kejahatan itu. Kalau orang-orang melukai Anda di kantor-kantor, Anda merasa tersakiti, Anda cepat lari ke toilet. Katakan demi nama Yesus, kebencian untuk orang itu yang disakiti, aku hancurkan dalam nama Yesus. Pergi. Tidak boleh ada di hidup saya. Supaya hati kita tidak ternoda dengan kebencian atau untuk membalas dendam. Amin. Saya benci itu, saya ingin balas. Tidak. Saya tidak mau balas. Dalam nama Yesus, roh ingin balas orang ini, saya hancurkan, pergi ini roh setan. Itu namanya kita benci kejahatan. Amin Bapak Ibu. Jadi kebencian merupakan emosi yang sangat kuat yang sama dengan cinta dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau menghilangkan. Bencilah kejahatan. Artinya ada satu emosi yang sangat kuat untuk tidak suka dengan hal-hal yang jahat. Saya akan bermusuhan, saya akan antipati dengan hal jahat. Saya akan menghancurkannya. Kejahatan-kejahatan hal yang jahat saya akan hancurkan. Tidak boleh merusak hidup saya. Amin. Bapak Ibu. Jadi benci kejahatan. Betul saya suka akan. Kita musuh akan. Kita menghancurkan akan. Carilah yang baik supaya kamu hidup. Katakan amin. Carilah yang baik supaya kamu hidup. Supaya kamu tidak mati. Cari aku supaya kamu hidup. Supaya kamu diberkati. Supaya masa depanmu diberkati. Supaya hidupmu diberkati. Supaya keluargamu diberkati. Kamu harus cari aku. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan yang sama bilang untuk jemaat terutama, cari aku. Anda yang bekerja, cari aku supaya kamu hidup. Supaya apa? Berkat-berkat yang untuk kamu itu tidak mati. Karena kamu cari yang jahat. Jadi carilah yang baik, carilah yang baik. Supaya kamu hidup. Supaya kamu tidak mati. Supaya potensimu tidak mati. Supaya karunia-karuniamu tidak mati. Supaya berkat-berkatmu tidak mati. Supaya hidup rohanimu tidak mati. Banyak orang punya berkat-berkat mati. Karunia-karunia mati. Karena Anda lebih suka mencintai kejahatan. Anda yang tadi menggebu-gebu melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Anda yang tadinya pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan. Tuhan memberikan Anda karunia-karunia. Anda menggebu-gebu melayani Tuhan. Anda jatuh cinta dengan Tuhan. Pagi, siang, malam Anda ada di kaki Tuhan. Anda berdoa, Anda pergi kuliah, Anda pergi bekerja. Tapi Anda selalu merindukan Tuhan. Tetapi ketika kamu mencintai jahat, itu hancur lulu. Amin. Pernahkah Anda ingat pertama kali Anda jatuh cinta dengan Tuhan? Kalau ingat itu, teruslah cinta Tuhan. Teruslah cari Tuhan. Jangan Anda dapat kerja, pergi dari Tuhan. Anda dapat kerja, Anda pergi. Nanti Anda sudah mati potensi, berkat-berkat sudah hilang, uang sudah hilang, barang sudah hilang, baru telepon kembali. Ayo mama, ayo. Karena teman saya mengapa? Saya mengapa lah? Coba saya start dulu. Seperti pastor ini bilang. Aduh kita begini, aduh. Karena Anda cari jahat.
Anak-anak muda, tadinya Anda nak baik toh? Anda menggebu-gebu melayani Tuhan. Anda inisiatif, Anda apa? Gairah, antusias. Anda gairah melayani itu, ajak orang ke gereja. Lalu di mana Anda punya gairah itu? Ketika Anda mencintai jahat. Ketika Anda terlibat dengan hidup berdosa. Ketika Anda hidup di dalam kehidupan daging, maka semua itu hilang. Mati semuanya. Jadi Tuhan bilang, cari aku, kamu hidup. Potensimu aku akan bangkitkan lagi. Amin. Aku akan memberikan kamu karunia-karunia lagi. Berkat-berkat lagi, aku akan memberikan untuk kamu. Amin. Tapi karena kamu hidup jahat, semua itu mati. Saudara, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Saya harap saya khotbah Anda menyimak dengan baik. Karena untuk menyusun satu khotbah tidak gampang. Saya mengasihi saudara. Dan saya ajarkan, saya tidak mau Anda dengar sini keluar kanan. Karena ini penting bagi Anda. Ini Tuhan Allah bilang saya main-main. Ini peringatan keras untuk Amos. Saudara, waktu Amos hidup itu banyak hamba Tuhan. Banyak nabi di Israel maupun Yehuda. Tapi mereka semua kompromi dengan raja. Tidak berani bicara kesalahan-kesalahan raja. Tidak berani berbicara dengan pejabat-pejabat yang kompromi dengan raja yang berbuat jahat. Tidak kompromi dengan orang-orang penyembah berhala. Tidak. Itulah saya Tuhan, Amos keluar dari tempat penggembalaan kambing dombamu. Keluar dari tempat itu. Jangan cari buah ara di hutan lagi. Jangan urus lagi ternak dombamu. Mari sini. Aku pakai kamu berbicara untuk umat Israel. Kenapa Tuhan bicara keras, saudara? Karena Tuhan sayang kita. Jadi kalau khotbah sampai Anda tidak perlu tersinggung. Kalau Anda tersinggung, Anda di dalamnya. Dan Anda perlu bertobat. Saya tidak tahu gereja lain, saudara. Tapi di sini kami berkhotbah pewahyuan. Kami minta wahyu dari Tuhan. Tidak gampang, saudara. Kalau kami angkat khotbah, angkat saja. Tetapi kami harus duduk di kaki Tuhan. Tuhan mau yang mana? Kadang saya sudah susun khotbah. Saya sudah siap, tapi Tuhan bilang lain. Saya bicara di situ. Itu masa yang sulit bagi kami. Jadi saya harap Anda tidak main-main. Anak-anak muda, jangan Anda main-main. Kalau Anda sudah dapat kerja, Anda main-main dengan Tuhan. Tidak peduli lagi. Doa tidak bangun mesbah. Anda tunggu. Tuhan Allah akan kore Anda. Kalau yang besar dulu, kore sedikit dulu. Makanya kalau Anda datang, doa pagi ke seng lain mama. Ibadah pagi seng, memuji Tuhan seng. Baca firman seng lain. Kadang hati saya sedih, saudara. Anda masih muda, bisa bangun jam 4, jam 5. Kalau kami bisa bangun jam 4, jam 5, saya pikir Anda lebih bangun jam itu. Amin. Karena ada cinta, ada emosi yang kuat untuk cari Tuhan. Saudara, biasanya tidurlah saya bilang Tuhan jam 4, kita bangun jam 4 Tuhan. Amin, saudara. Jadi cari Tuhan supaya kamu hidup. Jangan kamu mati. Yang Tuhan sudah siapkan yang besar untuk kamu, tapi karena kamu jahat, berkat itu dikasih untuk orang lain. Karena kamu jahat, saudara. Makanya potensimu mati. Tuhan kasih potensi itu orang lain. Orang lain mulai naik, Anda di bawah. Dan kalau Anda di bawah, jangan Anda marah orang. Jangan Anda marah pemimpin Anda, kenapa jadi begini? Anda perlu mengurusi diri Anda. Ada apa yang perlu saya bereskan? Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan berbicara keras? Karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita hidup diberkati, bukan miskin. Bukan makan 3 kali cukup, tidak. Tuhan mau kita lebih supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita berhenti hidup berdosa supaya hidup kita diberkati. Kita lihat pasal 5 tadi ayat 4 dan 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel. Ya, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin Bapak Ibu. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis, dengan tidak ada yang memadamkan. Bagi Betel, cari Tuhan supaya hukuman Tuhan tidak datang sebagai api yang kasih habis kita. Cari Tuhan Bapak Ibu, itu maksudnya. Supaya Tuhan tidak hukum kita seperti api yang menghanguskan. Tidak ada lagi kita jadi ampas, jadi debu. Nah Bapak Ibu, ada 2 peringatan yang keras dari Tuhan.
untuk disampaikan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Dan juga peringatan yang sama untuk kita, jemaat Ahli Hidup Ambon yang hadir di tempat ini. Peringatan yang pertama, carilah aku. Katakan carilah aku. Yang kedua, jangan kamu mencari Betel, Gilgal, dan Beersheba. Katakan amin. Jadi peringatan keras ini bagi umat Israel pada masa itu, tapi juga untuk kita semua. Carilah aku satu. Yang kedua, jangan kamu mencari Betel, Gilgal, dan Beersheba. Pertama, Bapak Ibu, kita lihat carilah aku. Ayat 4 sampai 6 tadi kita sudah baca. Kita lihat Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Jadi Tuhan ingatkan kita melalui Nabi Amos, cari Tuhan dengan kerinduan. Cari Tuhan dengan kelaparan dan kehausan selama ia berkenan ditemui. Saudara, ini waktu perkenaan Tuhan. Amin. Tuhan mau tunggu kita. Tuhan mau buka tangan untuk kita. Tuhan mau sambut kita. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Cari Tuhan bukan orang tolak kita, dorong kita baru kita cari Tuhan. Tidak. Tapi cari Tuhan artinya kita memiliki rasa lapar akan Tuhan. Amin. Kita memiliki rasa haus akan Tuhan. Kita memiliki rasa rindu akan Tuhan. Kita memiliki rasa haus akan Tuhan. Seperti Daud, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah tandus yang tiada berair. Di padang gurun Yehuda yang merindukan air. Aku rindu Engkau seperti itu. Saudara, tanah tandus tidak punya air. Itu tanah itu butuh hujan. Tuhan bilang rindu Tuhan seperti itu, saudara. Amin. Ini waktu perkenaan itu. Carilah Tuhan. Milikilah rasa haus akan Tuhan. Seperti orang yang haus di padang gurun. Yang dibutuhkan adalah air untuk melepaskan dahaga mereka. Amin, Bapak Ibu. Ini semua sepenapi padang gurun kan belum? Apalagi padang gurun Yehuda belum ada ya. Kita lihat pasir-pasir panas saja. Kita membayangkan di tempat itu haus ya. Tidak ada air. Kita kehausan. Yang kita butuhkan cuma, aduh kita butuh air. Cepat-cepat sampai kita mau butuh air. Cepat-cepat sampai minum air. Kita rindu Tuhan seperti gitu. Amin. Saya mau bangun pagi, saya mau menyembah Tuhan. Saya mau berdoa, saya mau nyanyi untuk Tuhan. Saya mau bangun mesbah untuk Tuhan. Harus ada punya kerinduan, saudara. Harus ada punya kehausan. Saya akan bangun karena saya haus akan Tuhan. Saudara, kejar Tuhan. Saudara, buru Tuhan. Jadilah pemburu Tuhan. Amin. Dia akan terus buru Tuhan. Kalau belum dapat, buru lagi Tuhan. Sampai menemukan Tuhan, baru dia puas. Anda rindu Tuhan. Sampai Anda berjumpa Tuhan, baru Anda puas. Kalau belum dapatkan Tuhan, jangan berhenti untuk kejar Tuhan. Untuk buru Tuhan. Milikilah rasa rindu akan Tuhan. Seperti sepasang kekasih yang lagi jatuh cinta. Dan merindukan kekasih hatinya. Halo? Halo anak muda? Apakah Anda punya rasa cinta seperti itu untuk Tuhan? Kalau Anda cintai kekasih Anda kejar dia sampai di ujung kulon. Anda harus kejar Tuhan Allah seperti itu. Jadi kalau Anda cinta Anda punya cewek cowok, Anda cinta Tuhan seperti itu. Ada apa? Emosi yang kuat untuk baku dapat dengan Tuhan. Milikilah rasa lapar akan Tuhan. Sama seperti orang lapar dan mencari makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Kalau lapar kan semua cepat-cepat lari cari makanan. Kalau saya ada makanan, kita percaya semua bapak-bapak. Termasuk suami saya juga, kalau makanan saya ada antobar ribut sampai. Pas makanan datang, lalar di mulut yang usir lain. Miliki rasa lapar akan Tuhan seperti orang mencari uang. Setiap hari siang malam, terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Tidak akan lelah sampai dapatkan itu uang. Jadi Anda kejar Tuhan seperti itu, belum dapat Tuhan kejar. Kejar Tuhan. Sampai Anda menemukan Tuhan. Lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Kejar Tuhan, saudara. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara, selama masih ada waktu, selagi ada kesempatan karena kita masih hidup di dunia ini. Saudara, kita hidup di dunia ini anugerah. Anda tidak pernah berpikir tidur-tidur atau jalan-jalan, SK turun. Anda pikir umur saya masih panjang, lama dong mati. Yang tua-tua mati. Yang rambut putih pasti mati. Yang rambut hitam, merah-merah jagong akan lama.
Putih-putih hilang dulu. Siapa bilang? Sekarang hitam-hitam banyak lewat. Jadi kalau bangun pagi Tuhan terima kasih kita masih hidup, amin. Nah, jadi selama ada kesempatan, Yeremia 29 ayat 13, kita cari Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Wow, saudara, Tuhan mau kita cari Tuhan. Masalah apapun kita datang, kita cari Tuhan. Tadi saya bilang ini hari-hari perkenan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita binasa. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita perlu Tuhan. Amin. Siapapun Anda orang kaya, Anda punya uang, punya kekayaan. Tapi Anda tuh butuh Tuhan. Anda perlu Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Anda punya semua, tapi Anda perlu Tuhan. Karena tanpa Tuhan Anda tidak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan Anda tidak bisa buat apa-apa. Anda bisa karena Tuhan. Anda mampu karena Tuhan. Anda berhasil itu semua karena Tuhan, bukan karena Anda. Anda bekerja tapi kalau Tuhan tidak kasih kekuatan kesehatan, Anda tidak bisa bekerja. Kalau Tuhan tidak kasih napas hidup, Anda tidak bisa bekerja. Anda seperti mayat. Tapi kalau Anda bekerja dan berhasil, itu karena Tuhan, bukan Anda. Jadi Tuhan bilang, cari aku. Kamu akan dapat aku. Kalau saudara punya keinginan kuat, beta pasti dapat uang hari ini. Anda kejar akan dapat. Cari Tuhan seperti itu. Saya akan ketemu Tuhan. Jadi peringatan pertama, carilah Tuhan. Katakan cari Tuhan. Carilah Tuhan. Cari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, jangan pergi ke Betel. Jangan pergi ke Gilgal dan Bersheba. Ayat yang kelima. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, Betel itu rumah Allah. Dulu itu Luz namanya. Tapi ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan Allah, nama itu diubah menjadi Betel. Betel itu rumah Allah. Dalam Kejadian 28 ketika Yakub lari ke padang Aram, sampai di Betel, sampai di Luz, waktu itu namanya Luz, ia berjumpa dengan Tuhan dan ia bermimpi. Betul? Tangga dari bawah ini, bumi sampai ke langit, dan malaikat turun naik, dan di ujungnya itu Tuhan ada di sana. Tuhan berbicara buat dia. Dan saya lihat kalau kita mimpi, ada mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Tuhan kasih kita mimpi. Seperti Yusuf juga Tuhan kasih dia mimpi. Ini mimpi untuk kamu jadi orang besar. Mimpi untuk kamu jadi orang terhormat. Dan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 35, perjanjian Allah dengan Yakub untuk kedua kali waktu dia balik ke Betel. Dan namanya diubah menjadi Israel. Jadi bukan namanya lagi Yakub tapi Israel. Dan Yakub membangun mesbah di situ. Betel tempat Yakub berjumpa Tuhan. Dan di Betel juga dia bangun mesbah untuk Tuhan. Itu tempat yang baik, yang istimewa. Di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberikan janji buat dia di Betel. Yakub, aku janji untuk kamu. Dan Yakub juga buat janji untuk Tuhan. Dan dia bangun mesbah untuk Tuhan. Yang di kedua kali dia berjumpa Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan berkembangnya zaman, Betel berubah fungsi menjadi pusat penyembahan berhala. Tadi tempat Yakub berjumpa Tuhan. Tadi tempat Yakub menyembah Tuhan. Tadi tempat Yakub mengalami perjumpaan indah dengan Tuhan. Dan namanya diubah menjadi Israel. Dan di tempat itu Allah memberkati dia. Betel kemudian berubah menjadi tempat penyembahan berhala. Dalam 2 raja-raja, Yerobeam menjadi raja di Israel. Dan dia mendirikan altar untuk lembu emasnya di kota Dan dan di kota Betel. Jadi Bapak Ibu Saudara, tempat yang istimewa itu pada akhirnya berubah fungsi. Tempat itu berubah fungsi Bapak Ibu Saudara. Tempat itu menjadi tempat penyembahan berhala. Tuhan ada di gereja ini. Sehingga orang melihat gereja ini, orang tertarik, orang mau datang. Karena hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada, gereja ini hidup. Dari jauh orang senang melihat. Dari jauh orang sering suka memandangnya. Walaupun mereka belum masuk, tapi ada keinginan kuat mereka masuk. Karena di sini ada Tuhan. Di sini orang berjumpa Tuhan Allah. Di sini janji-janji Tuhan diberikan. Di sini kita melihat banyak mujizat supranatural terjadi.
Kita melihat orang-orang sakit disembuhkan. Orang-orang yang kanker payudara, orang-orang yang kanker apa saja sekalipun. Kita lihat mujizat terjadi. Operasi-operasi besar yang terjadi, kita berpikir mati waktu kita berdoa gereja ini. Mujizat terjadi. Dan saya membayangkan Tuhan, tahun-tahun ke depan, generasi berikut, apakah gereja ini dijadikan tempat penyembahan Tuhan atau penyembahan berhala? Gereja yang begini bagus, di mana Tuhan hadir, sehingga gereja ini membuat orang tertarik. Apakah akan berubah fungsi? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, generasi ini harus diajar mengenal Tuhan. Generasi yang kecil-kecil di bawah harus diajar mengenal Tuhan Allah, supaya mereka bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Supaya mereka lakukan kebenaran. Mereka tidak keluar dari kebenaran. Karena disinilah kebenaran disampaikan. Di sini janji Tuhan diberikan. Anda mau suka atau tidak, kebenaran akan saya sampaikan. Karena saya tidak mau Anda hidup hancur. Saya membayangkan saya masih hidup, saudara. Orang-orang muda datang berbicara, saya jatuh, saya gagal. Saya begini, mama saya begini. Saya membayangkan Tuhan, pengajaran begitu kuat dari suami saya maupun saya. Kalian tidak bisa ingat itu. Kami tidak berkhotbah untuk membuat Anda tertekan dan stres dan tersinggung, tidak. Kami mengasihi Anda. Apakah Anda bisa bangun besok-besok untuk menyembah? Saudara, kita tidak tahu zaman ini. Dan beberapa hamba-hamba Tuhan besar sudah berkata, masa pengangkatan sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Lalu kalau bapak-bapak masih bermain dengan dosa, anak-anak muda masih main dengan dosa, saya membayangkan, aduh Tuhan, amat sekali menyedihkan. Ini rumah di mana kita berjumpa Tuhan. Sebab itu kita jaga kekudusan di rumah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang diberhalakan di sini, saudara. Kalau Anda beribadah Tuhan Allah, beribadahlah kepada Tuhan Allah. Jangan Anda cari orang lain, saudara. Cari Tuhan Allah di sini. Cari kebenarannya. Jangan Anda cari dukun-dukun, orang-orang kuat. Jangan, saudara. Berapa kali saya mau bilang ini untuk Anda. Jangan Anda cari orang-orang sumber-sumber rumah Anda. Pakai air untuk mandi rumah Anda dan usaha Anda. Jangan. Jangan, saudara, kita sudah ajarkan buat saudara. Cari Tuhan Allah. Tuhan bicara buat saya jalan. Cari Tuhan. Kamu hidup. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya cari di mana firman Tuhan itu. Cari ulang-ulang. Sampai saya dapatkan. Jadi ini rumah Tuhan, tempat kita menyembah. Jangan ada penyembahan berhala di tempat ini. Sesuatu yang diberhalakan. Altar ini tetap kudus. Amin, Bapak Ibu. Tempat penyembahan kepada Tuhan diganti dengan penyembahan berhala. Makanya Tuhan bilang jangan pergi ke Betel. Betel itu akan dibuang. Dan betul toh? Dibuang ke Babylon. Apaan kamu cari dia? Berhala apa mau tolong kamu? Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Jangan ubah tempat di mana kita cari Tuhan di situ. Rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Jadikan rumah itu Betel. Jadikan rumah itu rumah Allah. Tempat Anda berjumpa dengan Tuhan Allah. Jadikan rumah Anda itu mesbah ada di sana. Dan Anda akan makan ukup-ukupan untuk Tuhan Allah. Lewat pujian, doa, dan penyembahan. Jangan jadikan rumah Anda untuk melakukan kejahatan di sana Bapak Ibu. Jangan lakukan penyembahan berhala di rumah Anda. Amin. Jangan berhalakan sesuatu di rumah Anda. Saudara, kita tidak menyembah patung seperti dulu ya. Yang kata, oh ini patung tidak bisa kita sembah. Kita sudah tahu patung tidak bisa disembah. Lembu emas tidak bisa, ini tidak bisa. Tapi saudara, beriring waktu. Setan roh jahat itu selalu memakai cara-cara baru. Tapi sebenarnya itu cara lama yang dia pakai untuk membuat kita pergi dari kebenaran. Pergi tinggalkan Tuhan. Seperti pertolongan ini cepat. Kalau Tuhan itu lama. Amin Bapak Ibu. Iblis tidak taruh patung untuk kita, ini patung berbahaya. Tidak. Tetapi iblis menawarkan sesuatu yang Anda prioritaskan sebagai Tuhan Allah. Menggantikan posisi Tuhan. Saudara ingat, Tuhan Allah menduduki posisi penting, utama, terutama dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Jangan barang-barang kita jadi berhala buat kita.
Jadi jadikan rumah Anda itu tempat untuk penyembahan kepada Tuhan. Jangan jadikan itu pusat penyembahan berhala. Harta kita, jabatan kita, prestise kita, itu jadi penyembahan berhala, itu jadi berhala buat kita. Jangan saudara, kita dapat semua itu karena Tuhan. Jaga rumah Bapak Ibu Saudara supaya tetap kudus. Anda menjalin hubungan dengan Tuhan. Anak-anak muda Anda di kos-kosan, jaga kekudusan Tuhan di tempat Anda tinggal di kos-kosan. Bangun mesbah di situ, panggil nama Tuhan di situ, menyembah Tuhan di situ. Ada amin anak muda? Jangan jadikan kos-kos Anda tempat Anda hidup berdosa di sana. Tuhan bilang tadi, Betel akan dibuang. Gilgal akan habis lenyap. Tuhan tidak main-main, saudara. Jadi bersihkan rumah-rumah Anda. Jangan ada sampah di sana. Jangan ada berhala. Sesuatu yang Anda berhalakan di rumah Anda. Rumah jadi berhala. Barang-barang di dalamnya jadi berhala. Anda cuma tidur ingat akan bau muka mata lihat akan hilang. Aduh kita bencincin mas taruh di sini Tuhan akan hilang apa? Lari bangun sing baca firman sing berdoa lagi. Lari bangun lihat akan dulu. Sing tidur semalaman karena akan ada hilang. Cincin itu jadi berhala buat Anda. Kusu ilah yang hilang. Bapak Ibu diberkati. Yang kedua Gilgal. Jangan pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat perkemahan pertama orang Israel ketika memasuki tanah perjanjian. Di Gilgal, Abraham pertama kali mendirikan mezbah. Di Gilgal tempat Samuel mempersembahkan korban di hadapan Tuhan Allah. Di Gilgal juga umat Israel menyatakan kesediaan mereka kepada Saul, raja yang diizinkan Tuhan, karena mereka minta dari raja. Jadi di Gilgal lah semua itu terjadi. Di Gilgal juga 12 batu yang diambil Yosua dari sungai Yordan. Didirikan Yosua sebagai peringatan bahwa Tuhan Allah telah menolong mereka melewati sungai Yordan. Itu kering. Dan 12 batu sebagai peringatan 12 suku Israel. Diambil 12 batu, dipilih 12 batu. Dan batu itu ditaruh sebagai peringatan bahwa Tuhan Allah telah menolong mereka melewati sungai Yordan. Tapi Bapak Ibu Saudara, seiring waktu, batu itu menjadi tempat penyembahan berhala bagi orang Israel. Tadinya dipakai untuk mereka ingat bahwa Tuhan itu baik. Tadinya mereka dipakai tempat itu berdoa mensyukuri apa yang Tuhan baik apa buat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati sungai Yordan, kami sudah injak kaki di tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan. Ini batu jadi peringatan sebagai Tuhan ingat bahwa waktu ketoram perjalanan panjang itu Tuhan telah menolong kami. Tetapi tempat itu berubah fungsi menjadi tempat penyembahan berhala. Orang Israel mulai menyembah berhala di tempat itu. Itulah sebabnya Nabi Amos tadi berkata, jangan kamu cari itu. Betel maupun Gilgal dan Beersheba. Hosea mengecam perbuatan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dalam Hosea pasal 4 ayat 15. Jika engkau ini bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah naik ke Bet Awen. Dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Jangan pergi ke Gilgal. Jangan. Kalau saya mau bersinah Israel, saya bersinah. Dia panggil orang lain, Pak ikut-ikut saya perbuatan berdosa. Jadi tadi tempat penyembahan berhala, sekarang dijadikan tempat. Tadi dijadikan tempat untuk mensyukuri apa yang Tuhan buat. Tempat mereka berjumpa Tuhan dan mensyukuri apa yang Tuhan buat bagi mereka. Sekarang berubah fungsi menjadi tempat penyembahan berhala. Persinahan ada di sana, baik secara sinar rohani maupun juga secara persinahan secara natural. Berubah fungsi saudara. Bukannya datang bersyukur Tuhan, ingat oh Tuhan paling baik. Tapi bersinar di situ. Menyembah berhala di situ. Menyembah batu itu. Memuja batu itu. Bukannya memuja Tuhan. Penyembah rohani terjadi. Mereka percaya Tuhan Allah. Tapi mereka percaya batu itu. Hosea 9 ayat 15. Dia berkata. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Jadi semua kejahatan itu ada di Gilgal saudara. Aku mulai membenci mereka.
Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Jadi pemuka, pemimpin juga sama. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di sana. Semua kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Saudara lihat, kalau Anda buat jahat, Tuhan Allah benci Anda. Jadi Tuhan Allah tidak turun dari surga, saya so buat jahat, tidak. Tuhan Allah pakai katong punya mulut ini bilang itu salah. Anda harus berhenti. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak berfirman dari surga lagi, tapi Tuhan pakai hamba-hambanya untuk berbicara. Berbahagialah Anda yang mau terbuka mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Ini Tuhan bicara ya, bukan beta. Bahkan Hosea 12 ayat 11. Hosea pasal 12 ayat 12. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan. Maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Saudara, Hosea kecam orang-orang Israel tentang penyembahan berhala. Tadi tempat menyembah Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan buat, sekarang berubah fungsi. Segala kejahatan dosa ada di situ. Saudara ingat Daud dan Yonatan? Yonatan sendiri sudah berjanji untuk Daud, Tuhan Allah akan angkat engkau jadi raja dan aku orang kedua. Kenapa dia gagal? Karena pulang ke rumah bapaknya Saul. Itu rumah kejahatan ada di situ, di rumah Saul. Itu rumah penyembahan berhala ada di situ. Itu rumah saudara kejahatan ada di situ. Rumah di mana pikiran-pikiran jahat, rencana-rencana jahat dari Saul dan teman-temannya, orang-orang terdekatnya, prajurit-prajuritnya merencanakan pembunuhan untuk Daud. Itu rumah kompromi dosa. Kalau saja Yonatan tidak pulang dan kompromi dosa, dia jadi orang nomor 2 di Israel. Dan Daud orang nomor 1. Tapi karena pulang ke rumah Saul, kompromi dengan dosa-dosa itu. Itulah sebabnya dia tidak pernah jadi orang nomor 2 di Israel. Namanya tidak pernah disebut dari orang besar. Kalau Anda suka kompromi dengan kejahatan, Tuhan Allah tidak pakai Anda, siapapun Anda. Walaupun Anda sudah pakai sayap jadi orang besar, tidak. Jadi berhenti kompromi dengan dosa apapun. Di Gilgal, semua kejahatan terjadi di sana. Jadi kita bilang Bapak Ibu sekalian, berhenti berbuat dosa. Cari Tuhan. Tuhan bilang Gilgal akan lenyap. Cari Gilgal yang akan lenyap, yang akan hilang tanpa bekas. Cari aku supaya kamu hidup. Yang berikut Beersheba. Beersheba adalah sebuah kota Kanaan kuno. Tapi ini hubungan dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kitab Kejadian. Karena di tempat ini juga mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi Amos tadi berkata itu sebagai tempat terkucil. Artinya tadi tempat mereka beribadah, tempat mereka kebaktian, sekarang sudah terkucil. Sudah lagi dibutuh, tidak lagi berfungsi dengan baik sebagai tempat ibadah. Ini artinya penyembahan berhala juga terjadi di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Betel, Gilgal dan Beersheba yang tadinya adalah terkenal karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Allah. Ini tempat istimewa saudara. Kalau dibilang Betel, Gilgal, dan Beersheba, ini tempat-tempat spesial, tempat-tempat istimewa, tempat-tempat yang terkenal pada zaman itu. Dan Abraham, Yakub membuat monumen sebagai pertanda. Di tempat itulah mereka berjumpa Tuhan. Di tempat itulah mereka beribadah kepada Tuhan. Di Betel, di Gilgal orang menyembah Tuhan, orang beribadah kepada Tuhan. Di Beersheba orang melakukan ibadah di sana. Ini tempat-tempat yang luar biasa, tempat-tempat istimewa, tempat-tempat spesial. Ketika tempat ini sangat terkenal Bapak Ibu, sangat istimewa. Istimewa karena sebagai tempat suci. Tiga tempat ini tempat yang suci. Karena dipakai sebagai tempat pertemuan Abraham dan Yakub dengan Allah. Ini tempat yang istimewa saudara. Tempat yang suci. Di mana kakek-kakek mereka berjumpa Tuhan. Kadang katanya anak-anak pendeta, bapak orang tuanya pendeta melayani Tuhan hebat, tapi anak-anak kacau balau.
Karena generasi berikut tidak sama dengan mengikuti orang tua yang hidup benar. Sama seperti Nabi Elia. 40 tahun ajar orang Israel. Tapi anak-anak hidup penyembah berhala. Anak-anak hidup bersinah. Anak-anak makan apa yang punya Tuhan. Persembahan-persembahan yang khusus bagi Tuhan dimakan. Jadi di gereja ini kita ajarkan Anda harus bawa persembahan persepuluhan. Itu hak Tuhan. Jangan Anda lawan. Kalau Anda lawan, Anda lawan Tuhan. Hukum kerajaan adalah memberi. Kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu, kasih sesama. Jadi kasih Tuhan Allah dengan cara menghormatinya dan bawa persembahan-persembahan ke rumah Tuhan. Dan perpuluhan itu punya Tuhan. Jangan Anda tetap bersikeras, Anda akan tidak punya apa-apa. Dan bawahnya juga ke tempat yang tepat, di mana Anda beribadah kepada Tuhan. Anda datangkan itu, bawa itu di tempat yang tepat. Jadi tempat-tempat yang sangat istimewa ini, baik itu Betel, Gilgal, dan juga Berseba, hanya tinggal kenangan. Ketika tempat yang istimewa yang spesial ini, tempat di mana Abraham dan Yakub membangun mezbah dan berjumpa Tuhan di sana, hanya tinggal kenangan. Karena sejarah berubah. Semuanya terjadi karena perilaku bejat bangsa Israel. Hanya tinggal kenangan, saudara. Makanya tadi saya susun khotbah ini yang pagi-pagi tadi sekali Tuhan bicara buat saya sedih. Jangan sampai GKRI Air Hidup Ambon tinggal kenangan. Karena membiarkan roh jahat masuk dalam gereja. Membiarkan orang-orang tidak benar masuk dalam gereja. Amin. Jangan tinggal kenangan, saudara. Semuanya itu terjadi karena perilaku bejat orang Israel. Mereka datang ke tempat itu bukan untuk beribadah kepada Tuhan Allah seperti Abraham dan Yakub. Mereka datang bukan untuk menyembah Tuhan. Tetapi justru mereka datang untuk menyembah berhala. Makanya Amos dengan tegas berkata, cari Tuhan. Amos bilang, kamu itu penuh dengan kemunafikan. Perbuatan-perbuatan kamu itu penuh kemunafikan. Kamu datang gereja supaya orang lihat kamu beribadah. Tapi kamu itu munafik. Kamu harus cari Tuhan supaya kamu hidup. Amin Bapak Ibu. Kehidupan Anda di dunia sana jangan bawa masuk di gereja. Cara Anda berpakaian di luar sana jangan bawa masuk di gereja. Sopan santun dalam berpakaian. Cara berpacaran Anda di luar sana, mengikuti orang-orang dunia jangan bawa masuk di gereja. Tolong hargai rumah Tuhan Allah. Ini bukan rumah mode, saudara, bukan. Ini rumah kita menyembah Tuhan. Ini rumah kita menyembah Tuhan. Ini rumah kita datang minta berkat dari Tuhan. Jangan kotori dengan hidup Anda yang kotor. Ini rumah Tuhan, bukan night club. Bukan saudara, sehingga Anda datang suka hati, mau mabuk, mau apa saja. Kalau Anda terikat dengan kemabukan, judi, pornografi, saya mau bilang, itu jadi berhala buat Anda. Kalau banyak orang bisa berhenti rokok, kenapa Anda tidak bisa? Karena Anda tidak mau berubah. Anda tidak mau melepaskan keinginan Anda. Jadi Anda diperbudak oleh rokok. Rokok itu perbudak Anda. Seharusnya Anda menguasai tumbuhan. Tapi sekarang tumbuhan menguasai Anda. Amin. Rokok itu kan dari tumbuhan. Anda tidak bisa lepas dari minum sopi. Anda jadi budak. Sopi itu jadi berhala. Anda tidak bisa terlepas dari pornografi. Anda jadi budak pornografi. Anda tidak bisa lepas dari kawin cerai. Anda jadi budak kawin cerai. Anda tidak bisa terlepas dari persinahan. Anda jadi budak persinahan. Hai jemaat Air Hidup Ambon, Tuhan Allah bilang cari Tuhan. Jangan mau dibiarkan untuk diperbudak oleh Betel, Gilgal dan Berseba. Kenapa dulu Anda hidup benar baik? Kenapa sekarang Anda ditaklukkan oleh hidup dalam persinahan, kemabukan, judi online? Anda sudah hidup benar, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau Anda sudah terima Tuhan Yesus, kuasa sudah berikan, Anda punya hak. Anda punya kuasa untuk katakan pergi. Pergi roh minum mabuk, pergi roh judi, pergi roh persinahan, pergi roh pornografi, pergi.
Anda punya hak, saudara. Kuasa sudah dikasih Tuhan. Tinggal Anda beritakan, pergi. Saya tahun ini tidak akan merokok lagi. Tidak akan judi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya berhenti di sini. Maka Tuhan Allah akan menolong Anda. Anda tidak mau keluar dari itu. Karena itu menyenangkan Anda. Dan Tuhan Allah bilang, kalau kamu tadi tidak cari Tuhan Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam kejahatanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara, jangan jadi diperbudak oleh setan. Jangan mau diperbudak. Itu menjadi ilah bagi Bapak Ibu saudara. Berhala yang Bapak Ibu saudara harus tunduk buat aku. Kita harus tunduk kepada pornografi. Kita harus suka dia. Siang malam saya tidur. Kita harus lihat dia. Kita harus nonton dia. Mau tidur kasih siang masalah. Anda jadi budak pornografi. Dan Tuhan bilang, kalau saya cari Tuhan, saya hancur. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan keras buat kita pagi ini. Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan bilang, cari beta, supaya hidup. Kalau saya mati. Dia sudah bilang, beta masih hidup. Betul masih hidup, nanti mati lagi. Tetapi semua yang ada padamu akan habis lenyap. Uang-uang akan lari. Harta-harta akan lari. Cuma bayar penyakit karena Anda kenal kanker paru-paru karena minum rokok semua stop. Saya tahu Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau untuk kita berbalik kepada jalan Tuhan. Amos bilang, carilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan. Bukan berarti kita harus berpindah-pindah gereja satu tempat ke tempat lain mencari Tuhan. Tidak, kita tetap ada di sini. Amin. Masalah persoalan goncangan, kita tetap berdiri di gereja ini. Tidak ada gereja sempurna di muka bumi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya jaminkan di gereja ini, karena ada Tuhan Allah akan berkati Anda. Secara pribadi maupun keluarga. Di sinilah rumah berkat. Di sinilah rumah mujizat. Di sinilah rumah roti. Di sini rumah kesembuhan. Di sini saudara. Karena Tuhan Allah ada di sini. Carilah Tuhan artinya kita harus mengakui semua dosa kita dan berjanji bertobat. Tuhan, saya berhenti sampai di sini. Tidak mau lagi Tuhan untuk pornografi, tidak mau nonton-nonton lagi. Saya mau pakai waktu baca firman Allah. Kenapa Anda baca firman Tuhan itu yang mau? Tetapi bisa nonton pornografi berlama-lama sampai 3-5 jam. Carilah Tuhan artinya Tuhan sedang menunggu Bapak Ibu Saudara untuk akui dosa Bapak Ibu. Kenapa dosa saya dibilang? Bilang akan bertuhan. Nanti dosa itu memperhamba Bapak Ibu. Tidak bisa keluar. Dan dosa itu akan membuat Bapak Ibu Saudara menderita. Saudara, saya bilang ini bukan saya bilang hayal-hayal ya. Tapi setiap kali kalau saya pelayanan orang, mama sampai jauh, beta sampai di sini mah, beta paling lelah. Beta paling lelah dengan dosa yang beta buat. Mama sampai di sini, mama doakan beta sampai di sini mah. Beta akui semua jujur untuk mama. Beta mau selesai sampai di sini. Ini baru bilang. Dia cari Tuhan, dia akui. Dia bilang semuanya tanpa simpan satu pun. Mama itu semua yang saya bilang. Saya tidak mau simpan satu pun. Saya sangat menderita mama. Mama tolong saya, mama saya sangat menderita. Saya mau keluar dari ini. Saya tidak kuat tahan. Saya mau berhenti. Dosa ini membuat saya menderita. Saya harus jujur akui semuanya. Itu baru bilang saudara cari Tuhan. Dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia mati. Amin Bapak Ibu. Bukan selesai bikin dosa ulang. Itu istobat. Carilah Tuhan artinya berhenti berbuat dosa. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Carilah Tuhan artinya berhenti berbuat dosa. Amin. Cari Tuhan artinya kita harus suka membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus suka mendengar firman Tuhan. Dan kita harus melakukannya. Itu cari Tuhan. Suka dengar Tuhan berbicara. Lalu melakukannya. Suka melakukannya. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Suka dengar Tuhan bicara. Lalu melakukan yang Tuhan bilang. Itu bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan berarti kita harus mengalihkan pandangan kita dari pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Lalu kita fokus memandang Yesus. Itu cari Tuhan. Ini salah. Kita mau balik begini. Amin.
cari Tuhan. Cari Tuhan. Sampai di situ, beta ada hubungan yang usah lagi. Seperti tadi, ada emosi yang membara. Beta setan judi, setan pancuri, setan pembohong, setan minum mabuk, setan parlente bini, setan menipu bini, setan menipu laki. Sampai di sini dalam nama Yesus setan boleh datang. Itu ada emosi kuat sampai situ. Tidak boleh ganggu beta lagi. Setan bersinah tanpa laki tahu dan bini tahu. Sampai di sini beta tutup buku ini, tidak akan ulangi. Amin. Katakan amin. Bapak ibu saudara semua, saya seperti aneh ya. Katakan kiri kanan dulu. Hadis betul khotbah ini Tapi enak untuk pertemuan rohani. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya. Mencari berarti ada usaha. Ada perjuangan. Mungkin saudara jatuh lagi, tidak mengapa. Bangkit berdiri bajalai. Hari ini saudara jatuh ya. Tapi bangkit berdiri bajalai. Tuhan tolong minta supaya kita kuat. Berjalan lagi. Jatuh lagi berdiri. Jangan duduk menangis di situ. Berdiri sendiri. Anda sudah kuat. Amin. Di telepon sana, telepon sini. Hamba Tuhan saya mau bagaimana saya angkat. Kerja apa saya di gereja. Tidak perlu. Anda bangkit atau kerja banyak. Jangan cari jiwa kiri kanan. Bukan lapar-lapar lihat kayak orang-orang apa saja. Abu, debu, datang bersima batu. Jadi Anda berdiri sudah. Lalu berjalan ke sana. Amin. Kalau Anda main begini kita bisa tolong. Tapi sudah besar, sudah kumis, sudah janggut semua. Amin. Sudah bisa berpakaian, jadi kita tidak bisa lagi menolong. Anda bangkit berdiri. Anda kuat supaya tolong orang yang tidak kuat datang mengenal Tuhan. Amin. Itu caranya Anda bantu kami. Oh, saya perlu menolong hamba Tuhan di gereja. Saya bawa orang-orang ke gereja. Saya mau bawa orang-orang saya injili ke gereja. Itu bikin hati saya senang, saudara. Kalau orang-orang mau jadi gereja, aduh Tuhan terima kasih. Orang-orang mau berdoa, aduh puji Tuhan terima kasih. Itu sangat menyenangkan. Karena Bapak Ibu Saudara bantu kami. Ada amin. Ya, jadi kita harus mencari, artinya berusaha, artinya berjuang. Amin. Saya harus berjuang, saya harus kerja keras untuk cari Tuhan. Apapun terjadi, saya harus cari Tuhan. Saya harus berusaha untuk cari Tuhan. Amin. Ingat kalau Anda cari Betel, kalau Anda cari Gilgal dan Beersheba, firman Tuhan tadi berkata jelas, Betel akan dibuang ke pembuangan. Beersheba akan hilang lenyap di telan bumi. Kemegahannya, kegagahannya semua hilang lenyap. Tidak punya apa-apa. Anda cari Tuhan supaya hidup. Firman Allah berkata dengan jelas, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan saja hidup, tetapi hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu hidup dan hidupnya dalam kelimpahan. Kamu hidup tapi mempunyai kelimpahan. Bukan makan minum yang susah payah. Atau makan minum diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi, carilah Tuhan. Maka engkau jemaat hidup Amon akan hidup. Engkau diberkati Tuhan. Di mana kau berusaha berbisnis, di tokomu, di warungmu, di tempat-tempat jualan rotimu, tempat jualan gogosmu, berkat Tuhan menanti Anda. Usaha-usaha onlinemu berkat Tuhan mengalir di sana. Di rekeningmu berkat Tuhan mengalir di sana. Di dompet-dompetmu uang masuk di sana. Pekerjaan menanti Anda. Itulah kehidupan. Amin. Jadi carilah Tuhan, berjuanglah, berusahalah keras. Saya mau cari Tuhan. Dengan demikian saya akan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dan Bapak Ibu Saudara yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin.